Yes. Setiap kali diberi mandat sama gembala kita, Pastor Luther Dias, saya selalu, Tuhan, apa yang Tuhan mau untuk kita sama-sama dengar. Karena kita belajar sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Bukan saya ngajar Bapak Ibu, tapi kita semua sama-sama belajar. Belajar hidup dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saya doa, saya puasa, saya tanya Tuhan. Tiba-tiba ada satu kata yang muncul, preparation. Atau persiapan. Cuma kalau waktu itu ditanya, judulnya apa? Masa judulnya persiapan? Bingung juga kan? Tuhan, judulnya apa? Bagusnya apa gitu, kerennya gitu kan? Lalu tiba-tiba muncul starting point. Atau titik awal di mana kita akan bergerak bersama. Waktu saya renungkan ini, Bapak Ibu Saudara, ternyata persiapan itu adalah persiapan yang sungguh penting dalam kehidupan kita. Banyak hal dalam hidup kita yang kita boleh lewati sama-sama. Bapak Ibu Saudara yang bekerja, Bapak Ibu Saudara juga melakukan persiapan yang ada dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga, Bapak Ibu Saudara mempersiapkan semuanya juga. Hari ini mau masak apa juga kan butuh persiapan Bapak Ibu Saudara. Hari ini mau sediain apa juga butuh persiapan. Enggak mengalir begitu rupa. Tapi persiapan itu cukup penting buat kehidupan kita. Lalu saya pikir begini. Belum lama saya lihat dari berita bahwa Indonesia akan masuk dalam pertandingan sepak bola waktu itu. Saya ikutin beberapa karena saya lihat Indonesia semakin lama semakin bagus nih bolanya gitu kan. Lalu saya lihat beberapa pemain dipanggil. Dan waktu saya ikuti beberapa proses yang ada. Ternyata persiapan dalam pertandingan, sebelum pertandingan itu dimulai, itu cukup sangat-sangat berat Bapak Ibu Saudara. Ada beberapa yang mental, kan ada poin disiplin di sana. Ada beberapa yang nggak kuat karena ada satu genjotan fisik yang luar biasa. Ada yang menyerah, tapi ada beberapa yang masuk dalam kompetensi bahwa dia orang yang cukup kuat, fisiknya cukup kuat, mentalnya juga cukup kuat. Saya lihat beberapa dan akhirnya dipilih beberapa pemain hanya untuk satu pertandingan. Tapi melalui proses yang begitu rupa. Proses fisik, proses mental, proses disiplin yang luar biasa. Saya lihat beberapa bahwa ternyata persiapan ini sungguh-sungguh penting ternyata. Seorang atlet, dia harus mempersiapkan fisiknya, mentalnya. Karena waktu momen pertandingan dimulai, suasananya berbeda karena ada penonton. Ada penonton yang mendukung, ada juga penonton yang gak mendukung kita. Mental itu sungguh sangat dipersiapkan Bapak Ibu Saudara. Dan waktu saya melihat juga, saya pelajari bahwa seorang petani juga mempersiapkan tanahnya sebelum dia menabur benihnya. 1 Korintus 9 ayat 10 bilang begini. Tahukah kita yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dengan pengharapan, dan pengirik harus mengirik dengan pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Seorang petani, dia membajak tanahnya, mempersiapkan, dia mengirik. Untuk hanya mempersiapkan supaya dia bisa menanam satu buah benih, beberapa benih, supaya tanah ini siap dan menghasilkan buah yang diharapkan dalam hidupnya. Penting banget. Dan saya nggak pernah lihat bahwa petani hanya sekedar, oke, udah yuk tabur aja sembarangan gitu.
Tapi dia persiapkan begitu. Dan begitu juga rupa dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, persiapan kita untuk kita berlari lebih cepat, terbang lebih cepat. Ada persiapan yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Boleh lihat kanan kiri depan belakang Bapak Ibu Saudara. Boleh pandang wajah katakan siap-siap. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dan ternyata persiapan itu tidak mudah Bapak Ibu. Bapak Ibu setuju dengan saya? Yang setuju bisa lambaikan tangan sama-sama. Persiapan itu tidak mudah. Persiapan untuk mendapatkan bagian yang diharapkan di dalam pertandingan atau di dalam menabur satu benih. Tidak mudah. Seorang petani harus panas-panasan, dia membajak tanahnya begitu rupa supaya tanah yang diharapkan yang akan ditabur benih itu bisa menjadi subur. Seorang atlet yang dipersiapkan dengan secara mental, fisik yang luar biasa, capek. Karena dia berharap ada sesuatu yang dihasilkan nanti. Dia bisa keluar sebagai juara. Saya tidak pernah lihat kalau atlet dia persiapkan. Mau ngapain persiapan begini? Ya mudah-mudahan lah. Enggak ada. Tapi dia punya poin yang paling penting. Dia bilang, saya mau jadi juara. Saya mau yang tercepat di depan. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Saya setuju dengan ini. Tidak ada kemuliaan tanpa ada harga yang harus dibayar. Saya pernah lihat ada merek-merek berharga didapatkan secara gratis. Tapi merek yang berharga, yang terkenal, saudara harus bayar harganya dengan mahal. Tuhan siapkan kita dalam satu momen yang luar biasa. Satu tujuan ilahi yang besar. Yang saudara tidak bisa mikir dengan pikiran saudara betapa besarnya Tuhan siapkan buat kita. Tapi ada harga. Ada penderitaan. Bukan saya pikir bukan penderitaan. Tapi ada harga yang harus kita bayar. Persiapan ini yang menjadi kita bahas hari ini. Bapak Ibu, tadi kita setuju bahwa no glory without process. Tidak ada kemuliaan tanpa ada proses yang ada. Yusuf, saudara kenal Yusuf? Yusuf tetangga kita? Enggak. Yusuf, dia harus melewati Potifar, penjara, lalu naik menjadi perdana menteri. Daud harus melewati Saul dikejar-kejar. Baru dia menjadi raja atas Israel. Tuhan Yesus harus melewati salib. Dan dia dimuliakan, bangkit, menjadi Tuhan atas kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. No glory without process. Bisa aja. Pak, bisa dong kalau misalkan Yusuf menyerah atau Daud menyerah. Bisa aja. Tapi saudara tahu bahwa kalau Yusuf menyerah di tengah-tengah. Waktu dia menyerah di Potifar. Waktu dia menjadi pelayan di tempat Potifar. Tuhan, saya nyerah sampai di sini aja prosesnya. Di tempat Potifar aja sudah selesai Tuhan. No lagi. No penjara-penjaraan. Saudara tahu, seumur hidup Yusuf, mungkin Alkitab akan mencatat, dia akan menjadi office boy yang terbaik di Potifar. Dia nggak sampai destiny ilahi yang besar yang Tuhan siapkan. Dia tidak sampai berlari lebih cepat, terbang lebih cepat. Mungkin Daud juga bisa menyerah. Waktu dikejar-kejar,
sama Saul. Tuhan stop sampai di sini. Saya nggak mau lagi Tuhan. Ini soal nyawa. Udah deh damai aja sama Saul. Bilangnya, udah Saul, saya nggak mau jadi raja. Waktu Samuel nubuatin saya menjadi raja setelah kamu. Saya udah nggak mau lagi. Udah itu buat Yonatan anakmu. Damai Saul, damai. Damai. Mungkin bisa begitu. Tapi Alkitab akan berubah. Daud dicatat hendak menjadi raja atas Israel. Tapi Daud menjadi perdana menteri di bawahnya Yonatan. Bapak Ibu menangkap hal ini. Proses yang kita boleh lewati bersama. Mungkin sesuatu proses yang kita nggak enak sama sekali. Kadang-kadang kita bilang stop Tuhan. Tapi ke Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang stop hari ini, jatahmu cuma stop di situ. Tapi Tuhan punya rancangan rencana yang ajaib buat kita. Jauh melebihi apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Itu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang percaya. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, satu kali saya di gereja mama saya waktu itu ada orang yang bertobat. Dia cukup lumayan hebat di dalam pekerjaan, tapi pekerjaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi dia seorang penjudi handal. Jadi biasanya dia dikasih uang sama orang yang punya uang, dia kasih ini buat kamu berjudi dan hasilnya bagi dua. Setiap kali dia berjudi, dia pasti menang. Satu kali dia diajak ke doa, ke kayak rumah doa begitu, dan dia bertobat di situ dia bertobat. Lalu dia lepaskan semuanya, saya nggak mau lagi, saya mau bertobat, saya nggak mau lagi judi. Saya nggak mau lagi ngapain, saya nggak mau lagi, pokoknya dia mau tinggalkan semua pokoknya secara gila-gilaan deh gitu. Dia mau tinggalkan itu semua. Saudara tahu, waktu saya perhatiin ini, hidupnya jadi susah banget. Mau beli makan aja susah. Dia tuh karena udah cukup tua umurnya, jadi dia mesti pakai kalau baca dia mesti pakai plus. Nggak ada uang untuk beli kacamata plus. Dia doa, kacamata plus cuma 25.000 Bapak Ibu Saudara. Dia nggak bisa beli itu. Dia doa, Tuhan, saya butuh kacamata. Waktu di jalan, tiba-tiba ada kacamata. Jatuh dia ambil, cocok buat dia katanya. Waktu itu mau makan dia nggak punya uang. Tiba-tiba di jalan ada dia nemuin duit. Dia lihat kanan, lihat kiri nggak ada. Akhirnya dia tungguin. Oh berarti nggak ada orang kan? Dia ambil. Sesusah itu waktu dia dalam pekerjaan yang awal. Dia kalau pegang uang sehari itu puluhan juta sampai ratusan. Bayangin, dia harus 25.000, dia nggak ada uang. Drastis banget. Saya lihat ini, saya kesian. Saudara tahu, saya doain loh Bapak Ibu Saudara. Saya doain Tuhan, kesian Tuhan. Kenapa sih Tuhan begitu jahat sama dia? Kesian loh Tuhan. Orang yang kayak begini nih, terus mau bertobat. Saya lihat dia sungguh-sungguh ke gereja tiap hari. Wah pokoknya kesaksian di mana-mana dia nggak peduli kesaksian di depan istrinya, semua dosa-dosanya diungkapin. Istri sampai bengong, katanya. Tapi karena dia udah tua, istri bisa menerima. Sampai begitu rupa dia, saya bilang Tuhan, saya menangis, saya bilang Tuhan, bela dong Tuhan, berkati dong Tuhan. Tuhan please, Tuhan please. Kenapa sih Tuhan? Itu pertanyaan saya di hadapan Tuhan. Saya bilang apa? Tuhan tidak fair.
Dia bertobat, tapi Tuhan tekan sebegitu rupa. It's not fair Tuhan. Nggak fair Tuhan, saya bilang. Saudara tahu? Beberapa waktu kemudian, Tuhan jawab. Saya lihat, ternyata waktu itu anaknya mendapatkan satu posisi yang luar biasa. Dan dia diberkati Tuhan. Dia mulai ada uang. Dan dia mulai berubah. Mentalnya, kemarahannya muncul lagi. Saya bilang, saya baru tahu Bapak Ibu. Iya ya Tuhan. Sama kayak kupu-kupu. Waktu Bapak Ibu Saudara ngelihat ada apa? Sutra yang keluar gitu, kupu-kupu mau keluar, saudara mau kesian tuh kupu-kupunya. Saudara buka kepompongnya, saudara biar kupu-kupunya biar kesian, biar dia terbang. Ternyata dalam beberapa detik kemudian kupu-kupunya mati. Tuhan lebih tahu daripada kita. Saudara, mungkin saya pernah kok. Mungkin beberapa Bapak Ibu Saudara juga pernah. Tuhan jahat. Tuhan jahat sama saya. Kenapa saya ditekan begitu rupa? Tuhan stop Tuhan. Yang tahu hanya Tuhan. Tuhan yang tahu Bapak Ibu Saudara. Sampai di mana Bapak Ibu Saudara sudah lulus dalam ujian. Bapak Ibu khususnya ibu-ibu tahu nih. Kalau bakar kalau bikin kue belum mateng, Bapak Ibu keluarin dari oven, pasti bantet. Tuhan tidak mau kita jadi Kristen yang bantet, Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak mau kita tidak bisa lari cepat, terbang lebih tinggi. Tuhan tahu momen waktunya dalam hidup kita. Ya setuju, katakan amin. Lalu harus seperti apa dong? Gitu. Kalau kita mau ikuti apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita, rasanya tidak enak. Ada proses. Saya mau bilang begini, ada proses sebelum Bapak Ibu Saudara masuk dalam titik point to start. Ada proses di sini. Proses persiapan Bapak Ibu Saudara, proses persiapan mental, proses persiapan hati, proses persiapan sesuatu yang ajaib. Bapak Ibu tahu, beberapa waktu itu saya pernah, kalau nggak salah pernah share di sini. Ada satu orang yang dinubuatin Tuhan, salam hamba Tuhan. Kamu akan diberkati luar biasa. Saudara tahu, waktu satu bulan kemudian dia lihat di tabungannya ada uang 2 miliar. Dari mana Anda tahu? Sampai sekarang nggak tahu uangnya dari mana. Saudara tahu, 2 miliar habis. Nggak ada setahun. Kenapa? Karena Tuhan tahu kalau kamu dikasih 2 miliar. Kamu udah berhikmat. Tuhan kasih kamu benih 2 miliar. Buat apa? Kamu bisa kembangkan itu sebenarnya. Kamu bisa buat bisnis ini, bisnis itu. Tapi tanya Tuhan. Tapi uang ini habis entah kemana. Kasih ini, kasih itu. Taruh di sini ternyata hilang melayang. Lalu ditanya lagi. Gimana? Orangnya cuma ketawa begini. Ya siapa tahu nanti Tuhan kasih lagi. Tapi bisa Bapak Ibu. Kalau Tuhan mau percayakan kita, persiapkan dari sekarang. Ada proses persiapan. Bapak Ibu mau dipercaya Tuhan, ada proses persiapan untuk bisa kita lari lebih cepat. Amin. Saya mau kasih contoh gini. Boleh dibuka 2 Samuel 12 ayat 24 sampai 25. Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Kemudian hati Batsyeba istrinya yang menghampiri perempuan itu tidur dengan dia, dan perempuan itu anak laki-laki. Lalu Salomo kepada anak itu, Tuhan mengasihi anak ini. Sebentar, stop. Jadi tadi 24 dulu sebentar. Jadi ceritanya waktu itu Daud anaknya kena
sakit dan dia berpuasa dan akhirnya anaknya meninggal dan akhirnya Tuhan gantikan anaknya meninggal dengan anak yang baru yang lahir ini. Dan Daud memberikan nama siapa Bapak Ibu Saudara? Salomo. Coba lihat ayat 25. Sama-sama kita baca. Dan Nabi Nathan, ia menyuruh, ia ini siapa? Yaitu adalah Allah. Allah menyuruh menamakan anak itu Yedijah oleh karena Tuhan. Tapi kenapa Daud kasih nama Salomo? Kalau Daud kasih nama Yedijah, kita baca kita nggak pernah baca berulang-ulang kali Raja Salomo, tapi Raja Yedijah. Tapi Daud, waktu Tuhan bilang namai dia Yedijah, Daud nggak mau. Salomo Tuhan. Daud bilang Yedijah, no Tuhan, Salomo Tuhan. Saya tahu, saya merasa bahwa saya juga bapak. Kalau saya lihat anak saya, masa depannya, sesuatu yang akan dihadapi di depan, saya akan pasti sama dengan Daud. No Tuhan, Salomo. Saudara tahu apa? Salomo artinya damai sejahtera. Saudara tahu apa artinya Yedijah? Is the same. Namanya sama dengan Daud, artinya orang yang dikasihi. Daud tahu Bapak Ibu, orang yang dikasihi kehidupannya ada banyak hal-hal yang harus dilewati, proses demi proses. Firman Tuhan Wahyu 3 ayat 19 bilang begini Bapak Ibu. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu orang yang dikasihi Tuhan, boleh angkat tangan. Siap ditegur, siap dihajar Tuhan. Daud tahu Bapak Ibu. Ibaratnya bilang begini, Tuhan bilang begini, dengan kata-kata saya gini. Daud, namai dia Yedijah. Dia akan menerima, dia akan mengalami proses seperti kamu. Supaya dia tambah semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi aku. Seperti engkau. Daud tidak mau Tuhan. Prosesnya berat. Prosesnya harus nyawa gantinya. Dia harus lari ke sana, lari ke sini, ketemu dan ketangkap orang Filistin. Dia bilang, no, tetap Salomo. Saudara tahu apa hasilnya? Bapak Ibu juga baca Alkitab kan? Salomo di akhir masa tuanya, dia menyembah berhala. Tapi sepanjang kehidupannya, Tuhan genapi namanya Salomo. Damai. Tidak ada apapun. Tapi ujungnya membawa penyembahan berhala. Salomo jatuh. Bapak Ibu, proses dalam hidup kita, buat pandangan kita, semuanya tidak enak. Tapi buat Tuhan, itu preparation, persiapan buat kita untuk melaju melesat ke depan. Saudara tahu itu nggak enak buat kita. Tapi proses itu membuat kita tahu bahwa kita tidak akan pernah jatuh waktu Tuhan percayakan yang besar dalam hidup kita. Ya setuju katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara tidak akan pernah jatuh waktu Tuhan percayakan berkat yang besar. Karena saudara tahu, saudara mengalami proses yang begitu rupa. Saudara tahu bahwa apa yang saya terima dari berkat Tuhan, itu hasil dari Tuhan, bukan dari saya. Kalau saudara dipakai Tuhan dalam pelayanan, saudara diurapi, saudara diberkati, saudara peka suaranya, saudara menumpang tangan pada orang sakit sembuh. Saudara tahu, karena saudara mengalami hal-hal demi hal. Saudara tahu, saudara tidak akan pernah mencuri kemuliaannya. Karena saudara tahu mengalami proses dari Tuhan. Tidak enak, pasti tidak enak.
Tapi proses itu, waktu saudara melihat hasilnya, it's amazing. Saudara enggak tahu kan? Dia Perdana Menteri, dia cuma tahu bahwa dia dapat penglihatan pada mimpi bahwa matahari dan bulan bersama berkas-berkas yang lain juga, bintang-bintang menyembah dia. Dia enggak tahu bahwa dia akan jadi Perdana Menteri. Dia enggak tahu, Bapak Ibu Saudara. Daud apa tahu waktu dia dikejar-kejar sama Salomo, ditangkap sama Raja Filistin. Yang dia belaga jadi gila. Kalau saudara baca Mazmur, ada beberapa teriakannya. Mungkin dia bisa mati. Taruhannya nyawa. Tapi Daud tidak akan hanya menjadi raja dari atas Yehuda. Ya terkenal yang Tuhan katakan dalam firman-Nya, orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam persiapan ini saya juga tahu, tidak enak. Saya bilang, Tuhan, saya mau berbicara, saya mau khotbah Tuhan. Tapi saya nggak mau jual obat. Kalau saya mau khotbah, saya harus ngalami Tuhan. Saya nggak mau khotbah, hanya sekedar khotbah keluar dari mulut. Dan saya nggak ngalami sama sekali. Bapak Ibu, proses itu capek. Sampai satu stuck. Cuman saya ngomong bilang gini, Tuhan. Saya sering bilang Bapak Ibu Saudara, kalau saya di mobil saya nggak suka pakai supir karena saya di mobil itu adalah ruang doa saya, Bapak Ibu Saudara. Saya bisa teriak-teriak di situ, saya bisa nangis. Mungkin kalau ada motor di sebelah saya lihat, ya orang kenapa gitu ya. Tapi itu kenikmatan hidup saya dengan Tuhan. Waktu saya nyetir sendiri, saya bisa berdoa, saya bisa nangis, saya bisa curhat sama Tuhan. Kalau waktu ada beberapa pekerjaan yang stuck dan beberapa hal yang stuck, saya coba bilang, Tuhan, capek loh Tuhan. Cuma curhat sama Tuhan. Tapi waktu curhat itu lepas, kekuatan juga Tuhan gantikan. Amazing Bapak Ibu Saudara. Proses untuk kita mengenal Tuhan juga. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, kita boleh beli ayat tadi, kita bisa melihat bahwa proses itu membuat kita tidak jatuh nantinya. Lalu, apa yang harus saya lakukan dalam hal yang proses yang ini? Bapak Ibu, yang harus diperhatikan. Saya cuma mau share satu ini aja. Tapi ini sangat penting. Perkataan. Waktu kita dalam proses, hati-hati dengan perkataanmu. Boleh ulangin sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hati-hati dengan perkataan kita. Kok bisa begitu? Saudara tahu kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Saudara tahu apa? Perkaranya perkara di Meriba kalau nggak salah. Kenapa? Kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. Alright. Mazmur 106 ayat 32 dan 33. Brother Roni yang minggu kemarin khotbah, thank you, saya diberkati. Mazmur 106 ayat 32. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Mereka sehingga
Tiga. Sebab sehingga ia terledor, dia terledor dengan kata-katanya. Dan kalau kita baca di Keluaran, Musa tidak diizinkan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian karena terledor dengan kata-katanya. Bapak Ibu, hati-hati dengan kata-kata kita. Waktu kita dalam proses hari-hari ini, hati-hati dengan kata-kata kita. Waktu proses ini selesai dalam hidup kita, ibaratnya, kenapa saya bilang starting point. Kita siap untuk melesat, lari lebih cepat. Karena kita ada dalam proses yang siap. Mental, kekuatan iman, kekuatan rohani kita kuat di dalam Tuhan. Kita bisa lari lebih cepat. Terbang lebih cepat. Karena kita ada di starting point yang benar. Kata kita melewati persiapan yang tidak mudah dalam hidup kita. Hati-hati dengan perkataan. Lalu gimana dong? Karena iman itu timbul dari perkataan akan firman Tuhan. Apa yang suka kita gemakan, kita akan memakan hasilnya. Saya setiap kali dalam proses awal-awal, saya dulu menikah sama istri, kita beda banget gitu loh. Karena saya ini udah pelayanan mimbar, dan orang bilang cukup ngeroh gitu, waktu zaman dulu. Jadi orang bilang jalannya ngambang, tapi nggak begitu. Tapi kalau istri saya orang yang real, jadi beda banget gitu. Yang satu dengan iman, yang satu nggak bisa gitu. Akhirnya banyak hal yang berbeda dan banyak hal yang kita sering nggak cocok gitu. Tapi waktu-waktu ada perkara yang nggak cocok, biasanya saya diam dan saya ke kamar sebelah. Saya duduk, saya doa. Saudara tahu apa yang saya ngomong? Saya nggak doa ngelapor, Tuhan, gimana tuh? Tuh, istri yang Tuhan kasih, kok begitu? Gitu. Tapi saya berlutut, saya bilang, Tuhan terima kasih. Saya percaya istri saya adalah pendoa yang hebat. Istri saya akan menubuatkan orang. Dia akan berkhotbah. Banyak orang akan diberkati. Dia akan menjadi orang yang peka. Saya bicara terus kata-katakan itu. Saudara tahu apa? Hari ini saya punya istri yang peka. Saya punya istri yang luar biasa. Saya punya istri yang diberkati Tuhan. Yang melayani Tuhan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, perkataan waktu kita, saya tahu itu proses. Tapi kalau saya protes dengan Tuhan, saya ngomong yang nggak benar, jadinya juga nggak benar. Tapi waktu saya ngomong sesuatu yang baik, saya menciptakan yang baik buat istri saya. Dan itu terjadi yang sekarang ini terjadi. Bapak Ibu, siapa yang suka mengemakannya akan memakan hasilnya. Siap dalam proses Tuhan. Amin. Saudara, waktu dengan proses sekarang, proses persiapan, masih takut gak sih? Yang masih tahu angkat tangan. Saudara berani semua? Yang berani angkat tangan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sekali lagi, itu persiapan buat kita sampai di titik starting point kita untuk melesat bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saya percaya kita akan melihat anugerah dan kemuliaannya di hari-hari yang luar biasa ini. Saya akan tutup dalam satu. Saya minta teman-teman bisa siap sama-sama. Sekali lagi saya bilang Bapak Ibu, bahwa perjalanan kita adalah perjalanan untuk mengenal Tuhan kita. Seringkali beberapa hal yang kita nggak tahu, beberapa hal yang kita tidak mengerti, tapi itu supaya kita mengenal akan Tuhan kita. Satu kali Bapak Ibu Saudara, saya ingat banget, saya
Waktu saya pertama kali bertobat, saya disuruh sama kakak pembina saya bilang bahwa kamu jangan di pelayanan mimbar dulu ya, katanya. Iya, Kak. Lalu di mana? Kamu pendoa dulu deh. Oke. Saya mulai dari pendoa syafaat, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa syafaat sebelum ibadah dimulai. Saya berdoa syafaat. Terus sampai beberapa bulan lamanya, saya terus setia dalam pelayanan tersebut. Satu kali Bapak Ibu, pembina saya datang. Roni, loh kok nggak pakai seragam pelayan? Oh enggak Kak. Loh, kamu kan udah lama, udah hampir setengah tahun kali ya, yuk pelayanan yuk. Oh iya Kak, minggu depan kamu pakai dasi ya, pakai baju warna-warni katanya. Ya semua kan warna-warna, kamu pakai warna apa aja, terus kamu pakai dasi, pakai celana bahan ya. Ya Kak, besok datangnya juga lebih pagi. Ya, saudara tahu, dia bilang hari Minggu. Mulai hari Minggu, saya gak bisa tidur Bapak Ibu Saudara. Saya gelepak sana, aduh Tuhan hari Minggu lagi, saya mau pelayanan pakai dasi. Hari Senin, saya siapin pelayanannya di minggu depan. Tapi saya udah siapin bajunya di Senin. Dasinya, celananya, udah saya siapin dari Senin. Saya nggak bisa tidur dari Senin sampai ketemu malam Minggu, saya nggak bisa tidur. Saudara tahu ngapain sih saya? Suruh ngapain sih? Saya cuma suruh berdiri di depan. Mazmur 55 ayat 22. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dan camkan ini Bapak Ibu Saudara, tanamkan dalam hatimu. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ada satu waktu yang Tuhan tetapkan, kita akan melihat sungguh Tuhan itu besar dan dahsyat dalam hidup kami. Ada satu waktu Tuhan, kamu dalam lidah bibirmu, kamu katakan, Tuhan terima kasih buat proses ini. Kami lihat anugerah-Mu. Satu waktu kamu akan lihat dan berkata bahwa Tuhan, Engkau sungguh baik selama-lamanya. Engkau baik dalam hidup kami. Yang percaya sama-sama katakan.